Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa hin, di setiap waktu, di setiap saat, dalam segala keadaan dan kondisi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla membuahkan kebaikan. Pernahkah kita mentafakuri dan mentadabburi salah satu lafaz yang selalu kita senandungkan di waktu sholat kita? Tatkala kita i'tidal, bangkit dari ruku, kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun memujinya. Karenanya pujian yang selalu kita senandungkan di lisan kita, membuahkan salah satunya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendengar. Bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi secara khusus Allah akan mendengar dan bahkan akan mengijabah doa orang-orang yang selalu memujinya. Bahkan tatkala musibah datang dalam kehidupan kita, lalu kita puji Allah Azza wa Jalla, maka kebaikannya akan berlipat ganda dalam kehidupan kita. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syadrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samai wal ardh." Kesucian bagian daripada keimanan kata Rasul. Dan kalimat hamdalah bisa memenuhi timbangan. Sedangkan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah pahalanya bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Karena itulah sekali lagi puji Allah. Apapun situasi kita saat ini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang tengah kita hadapi saat ini, puji Allah. Karena peluang kita untuk didengar dan diijabah doa kita sangat terbuka pada saat kita selalu memuji Allah dalam segala kondisi kehidupan kita. Apalagi kalau Allah permudah urusan kita, sehingga kita bisa beribadah, beramal soleh, taat di hadapannya adalah bagian daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena sekali lagi mari kita puji Allah di malam hari ini atas segala nikmat yang tidak akan pernah bisa kita menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hiasan di lisan kita, pemanis di lisan kita,
yang membasahi lidah kita. Selain daripada zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga kita basahi lisan ini dengan selawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang memerintahkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Azza wa Jalla, yang telah memerintahkan kita salat fardu lima waktu. Perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah yang langsung datang dari Allah Azza wa Jalla, di mana di kalimat sebelumnya Allah ingin memberikan sindiran kepada kita dengan mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang maha mulia, malaikat makhluk yang mulia berselawat ke atas Nabi, karena yang tatkala Allah menyeru kita dengan seruan, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku mendambakan cinta dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersalawatlah kalian kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Dan salat serta salam kita juga tidak akan kemana-mana, maka kebaikannya juga akan kembali kepada diri kita. Satu salawat dibalas 10 kebaikan dari Allah, di mana hitungan 10 itu adalah hitungan minimal tatkala Allah mengganjari, membalasi kebaikan dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan di sepanjang pengajian ini, di setiap kali nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kita secara otomatis bersalawat kepada Rasul. Tentu kita tidak ingin termasuk dalam kategori pelit dalam pandangan Rasulullah SAW. Sebuah hadisnya Rasul mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang tatkala aku disebut padanya namun dia tidak berselawat kepada aku. Karena kajian kita adalah tentang sirah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka akan banyak nama Nabi Muhammad disebutkan Bapak Ibu sekalian. Karena ya, otomatis baik di dalam hati maupun di lisan kita berselawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, setelah dalam pertemuan yang lalu kita bahas sisi lain dari kehidupan Nabi Muhammad, karena di pembahasan sebelum-sebelumnya kita banyak mendengar tentang bagaimana sifat kelembutan kasih sayang, ya, kemudian bagaimana Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf, bagaimana Nabi Muhammad seorang orang yang begitu sangat tawadhu. Namun ternyata di sisi yang lain Nabi Muhammad memiliki sifat syajarah, ya, pemberani, memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah memberikan kesaksian tatkala dua pasukan telah berjumpa, ya, telah bertemu di medan laga pertempuran, lalu ya, kami pun berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW maju. Tidak ada orang yang paling dekat dengan musuh kecuali Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan keberanian Nabi Muhammad SAW bukan menjadi orang yang paling belakang barisan Rasul, tapi dia justru paling depan dan terdekat dengan musuh. Itu Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang telah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku telah mendapati berbagai macam teror, ya, baik ringan, sedang, sampai berat Bapak Ibu. Bahkan yang paling berat itu pada saat Rasul akan dibunuh di malam hijrah. Itu makar yang luar biasa Bapak Ibu. Rencana jahat yang begitu sangat besar untuk menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengatakan, sungguh aku telah mendapati berbagai macam teror, berbagai macam ancaman. Wa ma yukhafu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan teror
seperti yang dirasakan oleh Rasulullah. Kurang baik apa yang di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah sukunya, dikenal sebagai orang yang jujur dan kita percaya. Kebaikan akhlak Nabi Muhammad menjadi buah bibir pembicaraan penduduk kota Mekah. Tapi pada saat dia menyerukan kebenaran, tauhid, di tengah-tengah kaumnya, amar ma'ruf nahi munkar dia tegakkan di tengah-tengah umatnya, begitulah sunnatullah fil qaumi. Ketetapan Allah di alam semesta ini pasti akan ada pihak-pihak yang tidak senang dan memusuhi kebenaran itu. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala sampai hari kiamat. Yang namanya sirah, peperangan bainal haqqi wal batil, antara hak dan kebatilan itu akan pasti terjadi. Dan para sahibul haq tantangannya macam-macam. Nabi Muhammad mengatakan wa la yukhafu ahad, dan tidak ada satu orang pun yang mendapati teror seperti yang dirasakan oleh Rasul. Dahsyatnya ancaman yang datang kepada Rasulullah SAW. Walaqad uditu fillahi wa ma yu'da ahadun. Dan aku telah merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'da ahadun, dan tidak ada seorang pun yang merasakan rasa sakit seperti yang kurasakan, kata Rasul. Subhanallah. Itu sunnatul dakwah, Pak. Itu resiko menyampaikan yang hak. Mengatakan yang hak adalah hak, yang menyampaikan batil adalah batil. Itu sudah resiko. Lihat bagaimana dulu Imam Ahmad bin Hanbal tatkala dia istiqamah di atas keyakinannya, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan penguasa pada saat itu memiliki keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Dan Imam Ahmad tetap teguh dengan pendiriannya, Al-Quran adalah kalamullah, sampai dia di penjara. Dia punya kesempatan untuk dibebaskan, asalkan dia merubah keyakinannya, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau Al-Quran ini makhluk, Bapak Ibu sekalian, ini akan menyebabkan fatal terhadap sikap terhadap Al-Quran. Tapi dia tidak mau. Walaupun dia di penjara, walaupun dia di bawah tekanan, siksaan, bahkan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari bergantian datang ke penjaranya Imam Ahmad bin Hanbal, berpura-pura menjadi pengemis, duduk di bawah jendela ruangan penjara Imam Ahmad bin Hanbal untuk mendengarkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hingga pada suatu ketika dibuat konferensi pers, diharapkan Imam Ahmad bin Hanbal akan merubah keyakinannya itu, Bapak Ibu sekalian, di hadapan lebih daripada 1.000 manusia, menunggu keputusan, menunggu pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dia tidak gentar sedikit karena dia khawatir salah dia mengucapkan sebuah pernyataan akan menyesatkan manusia. Imam Ibnu Taimiyah juga dipenjara oleh penguasa zalim di masanya. Tapi apakah dia merubah keyakinannya? Tidak. Justru dia katakan dengan penuh keyakinan, "Mada yasna a'da'i bi anna jannati fi sadri wa hiya ma'i aina ma zahabtu." Silakan apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh terhadap diriku, aku tidak peduli, katanya. Mengapa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati. Wahia ma'ina mazhabtu, dan kebahagiaan itu selalu menyertaiku kemanapun aku pergi. Fa'idha nafali a'da'i bi fanafi siyahah, tatkala musuh-musuhku mengusirku dari tanah kelahiranku ini, maka pengusiran terhadap diriku adalah siyahah, tamasya, rekreasi. Diusir bagi dirinya rekreasi. Wasijni khulwah, dan penjara ini bagi diriku adalah khulwah, tempat aku berdua-duaan dengan Allah. Wa qatli syahad, dan meskipun pada akhirnya aku dibunuh, maka pembunuhan atas diriku adalah syahid yang selama ini aku dapat.
Karenanya orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, mereka tidak akan lagi merasa takut. Sebagaimana Rasulullah SAW, gak ada rasa takut sedikit dalam menegakkan agama Allah. Yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad adalah kemurkaan Allah. Sedangkan ancaman manusia, teror manusia, rasa sakit dan penderitaan menjadi ringan tatkala iman kepada Allah Azza wa Jalla sempurna. Karenanya senandung orang yang beriman itu Allah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itulah senandung orang-orang yang beriman. Dia tidak lagi merasa susah dalam kehidupan ini asalkan ia selalu bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah ungkapan Nabi Muhammad kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, tatkala Abu Bakar melihat orang-orang Quraisy itu sudah berada di pintu Gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Dan yang dikhawatirkan bukan keselamatan dirinya, tapi Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu? Ya Abu Bakar, ma'zannaka bithnain Allahu thalithuhuma. Jangan kau kira Abu Bakar, kita ini sedang berdua di sini, ada Allah yang ketiganya. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Keberanian yang muncul atas imannya kepada Allah SWT. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, wa ma yudah, aku tidak di mana rasa sakit yang diderita oleh Rasul tidak pernah dirasakan oleh siapa kecuali Nabi Muhammad SAW. Walaqad atat alayya 30 min baini yaumin wa lailin wa ma li wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu kabid. Pernah kata Rasul, 30 hari 30 malam aku bersama Bilal dan aku tidak punya makanan yang bisa mengenyangkan perutku. Bahkan dhu kabid ini artinya makanan yang layak untuk dimakan. Selama 30 hari pernah Rasulullah SAW bersama Bilal itu tidak ada makanan yang bisa dimakan atau layak untuk dimakan. Illa syai', kecuali sedikit saja, dan itu pun disembunyikan oleh beliau di mana Pak? Di ketiaknya. Mungkin pada satu kondisi yang sangat pelik pada saat itu, sulit pada saat itu. Ya, kan Rasul pernah melewati masa-masa seperti itu dalam dakwahnya, dalam perjuangannya. Dan kita bukan apa-apa diuji oleh Allah. Kita tidak pantas untuk berlutut hidup ini. Kita tidak pantas untuk berkeluh kesah dalam hidup ini. Karena ujian kita belum seberapa dibandingkan dengan ujian salafus saleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lebih banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah, walaupun itu tabiat dasar manusia. Allah katakan innal insana khuliqa halu'a, diciptakan suka berkeluh kesah. Tapi kita bisa melawan tabiat dasar manusia tersebut dengan cara apa? Innal musallin, orang yang selalu menjaga sholat, khusyuk dalam sholat dan lain sebagainya. Karenanya sekali lagi, ya, judul dalam pertemuan yang lalu kita melihat sisi yang lain dari kepribadian dan tentang keberanian, tentang kesabaran, dan mudah-mudahan kita juga belajar dari Nabi Muhammad yang tentang keberanian dalam menegakkan kalimatullah fil ardi. Tidak ada lagi rasa takut bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kecuali takutnya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang doa sallallahu alaihi wasallam, tentang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibadah azimah. Doa ini merupakan ibadah yang sangat agung kepada Allah. La yajuzu sarfuha li ghairi Allah azza wa jalla.
di mana kita tidak boleh berdoa kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Ya. Wa du'a idharul iftiqari ila Allah. Doa itu merupakan idhar, menampakkan kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian fakir, tidak punya apa-apa, dan kalian amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk butuhnya kita kepada Allah itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada tabarru' minal hauli wal quwwah, berlepas dari kemampuan dan kekuatan. Karena yang punya kekuatan, kemampuan itu adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Salah satu makna dari kalimat la ilaha illallah, kita meyakini bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu hanya Allah, selain daripada Allah dikuasai. Ya, sehebat apapun seseorang mengaku akan kekuasaan dirinya, katakan la haula wala quwwata illa billah. Segala disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Bagaimana kedikdayaan Fir'aun, bagaimana kedikdayaan Namrud, bagaimana kedikdayaan raja-raja yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yang sampai mereka mengaku diri mereka Tuhan, tapi bagaimana nasib mereka pada akhirnya? Tidak ada daya dan kemampuan yang kita miliki kecuali semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga yang membuat kita Bapak Ibu sekalian punya keberanian dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berkuasa di muka bumi dia Allah. Selain Allah dikuasai, selain Allah berada dalam genggaman Allah. Dan doa ini adalah bentuk tabarruk, berlepasnya kita merasa mampu, merasa kuat di saat kita ini lemah. Lihat doa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sangat indah Bapak Ibu sekalian. Salah satunya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Dengan beban yang begitu sangat berat, dengan persoalan begitu sangat banyak, ancaman bertubi-tubi datang kepada Rasul. Tapi lihat, adakah dalam sejarah kehidupan Rasul kita melihat Nabi Muhammad stres, galau? Enggak. Tidak seperti manusia hari ini, sedikit diberikan ujian, mengeluhnya banyak. Apa rahasia? Nabi Muhammad SAW menjalani ujian demi ujian, beban demi beban, penderitaan demi penderitaan dalam dakwah ini, karena dia selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu. Terlihat dalam doanya, ya Hayyu Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu tolong aku. Doa ini sangat dahsyat untuk saya. Hafalkan, pahami, amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, dengan rahmatmu tolong hamba. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Ya, kalimat ini mengandung bahwa memang kita tak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita punya kekuatan. Jangan untuk melangkahkan kaki kita, jangan untuk mengayunkan tangan kita, membuka kelopak mata saja sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak berikan pertolongannya kepada kita. Betapa sulitnya kita membuka kelopak mata ini. Seperti halnya kita saat ini duduk. Kita tidak duduk, tapi Allah yang mendudukkan kita. Kita tidak berjalan, Pak, tapi kita yang diperjalankan oleh Allah Azza
Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan diri kita. Kita nggak punya daya. Kita nggak punya kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. Karenanya bersyukurlah tatkala Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beribadah, mendorong kita untuk taat kepadanya. Nikmat yang begitu sangat besar tatkala Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya. Kita nggak mampu, karena lihat doa Nabi Muhammad, aslih, perbaiki untukku sya'ni, urusanku kulla, semuanya. Menunjukkan kepasrahan kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, dan jangan engkau serahkan kepada diriku walaupun hanya tarfa, sekejap ain mata. Itu kan totalitas menyerahkan semua urusan kepada Allah. Itu yang membuat Nabi Muhammad enteng menjalaninya, ringan menjalani masalah demi masalah, karena dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang hari ini stres karena dia tidak mampu, tapi menganggap dirinya hebat. Dia tidak punya, menganggap dirinya kaya. Itulah yang membuat hari ini banyak manusia akhirnya stres, karena kita nggak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Dan dengan doa tadi itu salah satunya adalah tabarruk minal hauli wal quwwah. Kita nggak punya kekuatan. Ya. Wa huwa simatul ubudiyah, dan dia adalah simat. Simat ini spesifik. Simat ini adalah tanda khusus dari ibadah kita kepada Allah. Wastish'arul dhillah al-bashariyah, adanya perasaan bahwa kita hina di hadapan Allah. Ya, memang begitu dengan dosa-dosa kita. Ya. Wa fihi makna thana' ala Allah azza wa jalla, dan di dalam doa ada makna yang terkandung, pujian, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Idhafatul wujud wal karam ilaihi, memberikan kesan di dalam doa tersebut akan kemuliaan Allah, keagungan Allah, pemurahnya Allah. Karena itulah doa Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ad-du'a huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dan dia harus berangkat dari keyakinan. Pernah satu ketika Bapak Ibu di kota Madinah ada seorang wanita. Wanita ini dikenal di mana sebutannya kepada Allah itu dengan bahasa yang berbeda. Apa sebutannya kepada Allah? Walladhi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Jadi dia menyebut nama Allah dengan sebutan demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Suatu hari Bunda Aisyah secara langsung mendengar wanita ini menyebut nama Allah dengan sebutan walladhi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Ketika Bunda Aisyah mendengar, Bunda Aisyah bertanya, kenapa engkau menyebut Allah dengan nama walladhi raddal qatifah? Berceritalah wanita ini, ternyata dia punya cerita tentang batu permata ini, Bapak Ibu. Di mana dulu awalnya wanita ini adalah seorang pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin. Tatkala dia sedang membersihkan rumah majikannya, tiba-tiba ada seekor burung masuk ke dalam rumah itu. Sang majikan ini adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki banyak perhiasan, dan salah satu perhiasannya adalah batu permata. Dan batu permata ini bentuknya mirip dengan biji-bijian. Tatkala burung ini masuk melihat batu permata itu, mengira bahwa batu permata ini biji-bijian, mematuk dan membawanya pergi. Lalu tatkala majikan yang pulang memeriksa bahwa barang-barang berharga yang dia miliki, dan mereka tidak menemukan batu permata ada pada tempat. Dan satu-satu yang tertuduh pada saat itu adalah wanita pembantu rumah tangga ini. Dan ketika dia ditanya tentang hilangnya batu permata itu, dia tidak bisa memberikan alasan, jawaban
hilangnya batu permata itu. Karenanya suspek. Ya, apa Pak? Tersangka utama dari kasus hilangnya batu permata ini adalah wanita pembantu rumah tangga ini. Sehingga dilaporkanlah dia ke pengadilan. Di hadapan hakim pun dia ditanya dengan pertanyaan tersebut dan dia tidak bisa memberikan alasan yang logis tentang hilangnya batu permata itu. Akhirnya ditetapkan baginya hukum pembunuhan. Ketika akan dieksekusi, tangannya akan dipotong atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dihadapkan wajahnya ke langit. Saya dia menyebut Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah, tapi doanya sangat-sangat unik luar biasa. Dia tidak minta untuk dibebaskan dari hukum potong tangan itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia ketuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Apa kata wanita ini tatkala akan dieksekusi mati? Ya Arhamar Rahim, Anta inda husni zanni 'abdi bik wa zanni bika annaka lan tudayyi'ani. Di dalam doanya dia tidak minta dibebaskan, tapi yang dia minta kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh prasangka baiknya kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi dia sedang terzalimi, sebutannya kepada Allah masih Ya Arhamar Rahim. Dahsyatnya prasangka baiknya kepada Allah. Dia tidak menyebut Allah dengan Ya Muntaqim. Kalau dia mau bisa aja banyak. Wahai yang maha membalas setiap perbuatan. Kalau dia mau boleh aja kan, posisi sedang terzalimi Pak. Terzalimi, istilahnya, tapi tidak. Yang dia seru tentang Allah adalah wahai yang maha pengasih di antara yang ngasih. Anta inda husni zanni 'abdi bik. Engkau selalu bersama prasangka baik hambamu terhadap dirimu. Wa zanni bika annaka lan tudayyi'ani. Dan prasangkamu kepadamu wahai Allah, engkau tidak akan pernah menyanyiakan. Dia tak minta dibebaskan, tapi yang dia minta sama Allah Azza wa Jalla adalah rahmatnya. Dan keyakinannya kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan, tidak akan menyanyiakan. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah ini, 3 kali wanita itu berdoa dengan kalimat yang sama. Tiba-tiba pada saat doa ketika dia ucapkan, datang sekubur menghampirinya, meletakkan batu permata tepat di hadapannya. Lalu tatkala permata itu diperlihatkan kepada majikannya dan mereka membenarkan bahwa itu adalah permata mereka, akhirnya mereka mengetahui bahwa pembantu rumah tangga mereka ini adalah orang yang jujur, orang yang benar. Dengan merasa penyesalan yang sangat besar dalam diri mereka, akhirnya wanita ini setelah dibebaskan dan dimuliakan oleh majikannya semua. Dan sejak saat itu dia selalu menyebut Allah dengan Walladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan pertanyaan. Tatkala doa disampaikan dengan penuh keyakinan, disitulah Allah akan langsung dijawab. Yakin. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kita. Wa kana alaihi salatu wassalam katsirud du'a والتضرع وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل يستحق جوامع الكلم والدعاء. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sering dan paling banyak berdoa kepada Allah, menunjukkan ketundukan, menampakkan ketidakmampuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad di dalam kalimat-kalimatnya sering kali yang terlintas adalah doa. Wa kana min du'ai alaihi salatu wasallam, dan di antara doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati
ilaihi ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Itu di antara doa yang sering kali dimohonkan oleh Rasulullah. Wa min du'ai alaihi salatu wasallam, dan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Itu doa juga termaktub dalam zikir pagi dan petang. Itu di antara doa yang sering kali dimohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya Pak, nah ini yang sangat dahsyat. Kita sering kali minta banyak kepada Allah tentang dunia. Ya, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu saya terhadap kenikmatan dunia, Bapak minta banyak atau minta cukup? Banyak. Jujur Pak, harus kita akui itu. Terhadap dunia kita minta banyak kan. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini yang dimintakan oleh Nabi Muhammad bukan banyak tapi cukup. Sebenarnya kita butuh banyak apa butuh cukup? Atau cukup banyak? Cukup banyak. Sebenarnya cukup. Banyak orang dengan penghasilan banyak, tapi tak cukup. Ya, itu kita jumpai Pak kali. Semakin banyak penghasilan, semakin banyak berpeluang untuk membuka apa? Cicilan. Itu kita jumpai. Karena Nabi Muhammad mengajarkan apa doa Nabi Muhammad terhadap dunia ini? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sederhana permintaan Rasul terhadap ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang telah Engkau halalkan untukku dari hal-hal yang telah Engkau haramkan. Wa aghnini, dan berikan aku kecukupan dengan kebaikan-Mu, dengan rahmat-Mu, dan aku tidak butuh selain daripada Engkau. Begitu tuh Pak. Makanya doa kita terhadap diri cukup. Yang penting cukup. Benar Pak? Cukup buat beli rumahnya Pak ya, cukup buat beli mobil, cukup nyetor cukup naik haji, kebun 100 hektar cukup kan? Cukup. Minta cukup, jangan minta banyak. Salah satu doa Nabi Muhammad juga, Rabbi qaddi'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taytani. Bapak Ibu sekalian, orang paling kaya itu adalah orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Puas dia. Puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, baik berupa nikmat maupun musibah. Dia puas. Itulah orang yang paling kaya di dunia ini. Karena yang diminta oleh Nabi Muhammad apa? Qanaah. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah sifat qanaah. Merasa puas dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Karenanya dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hikam ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu buku berisi kalimat-kalimat hikmah. Dan kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga berasal dari Al-Quran wa Sunnah. Kami menyampaikan pengajian Al-Hikam di salah satu masjid. Itu ketika pernah melewati sebuah kalimat yang sangat indah, sangat halus.
Ya, orang-orang yang berhati bersih kalau berdoa kepada Allah itu, kita memang berdoa apa? Tapi doa itu bukan berangkat dari rasa suuzon kita kepada Allah. Karena ada orang berdoa itu berangkat dari suuzon, prasangka buruk bahwa Allah tidak mencukupkan apa yang dia butuhkan. Padahal jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini, di usia 120 hari di dalam rahim ibu, semuanya sudah selesai itu Pak. Allah sudah selesai dengan kita. Tatkala diutus malaikat, summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Itu sudah selesai semua. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara, dan selesai semuanya Pak. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah bukan berangkat dari prasangka Allah tidak mencukupkan apa yang kita butuhkan, yang selesai semua. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi untuk apa kita berdoa? Kita berdoa karena doa itu ibadah Pak. Paham Pak? Rizki itu jauh lebih cepat datang kepada kita, lebih cepat kematian datang kepada kita. Kita tidak akan mati sebelum rizki kita habis. Jadi jangan pernah meragukan tentang rizki. Baik kita maupun anak keturunan kita. Selagi mereka hidup, selagi kita masih hidup, maka selama itu pula rizki Allah akan selalu mengalir kepada kita. Karenanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, kalau kita berdoa jangan berangkat dari prasangka buruk kita kepada Allah bahwa Allah tidak mencukupkan rizki kita. Karena sudah selesai itu. Pembahasan rizki itu sudah selesai. Jadi kalau kita minta rizki kepada Allah, itu dalam rangka ibadah. Paham kan? Memang pembahasannya betul-betul halus sekali, berkaitan dengan hati. Itu hakikatnya. Kita berdoa itu karena ibadah kita kepada Allah. Jadi kita berdoa bukan berangkat dari prasangka buruk kita kepada Allah. Allah tidak mencukupkan rezeki kita, Allah tidak mencukupkan. Selagi kita masih hidup, maka selama itu pula rezeki kita akan terus mengalir. Sedikit tadi Bapak Ibu saya. Dan di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampuni hamba, rahmatin hamba, dan alhiqni bi rafiqil a'la. Doa Nabi Muhammad tuh kalau berdoa tuh jangan takut. Alhiqni bi rafiqil a'la. Kamu pertemukan dengan siapa dengan wahai Allah.